Pemirsa, dari pantauan di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga bahan pokok terus mengalami kenaikan, terutama harga cabai rawit merah yang tembus Rp100.000 per kilogram. Sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah harga bahan pokok terus melonjak naik di sejumlah daerah, termasuk di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Harga cabai merah kian menjadi sorotan, normalnya Rp50.000 per kilogram, kini naik 2 kali lipat menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Harga bawang merah dan bawang putih juga naik, mencapai harga Rp35 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, sudah bergabung bersama kami rekan Dilami Aulia. Ya, selamat siang Dilami, bagaimana pantauan Anda terkait dengan harga sembako, bahan pokok dan juga bahan-bahan yang sedianya diinginkan oleh emak-emak? Iya, Deta dan juga pemirsa, betul sekali bahwa harga cabai rawit merah tepatnya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat saat ini memang masih melambung tinggi. Jika normalnya harga cabai rawit merah ini dibanderol dengan harga Rp50.000, kini naik 2 kali lipat menjadi Rp100.000. Untuk cabai merah yang awal normalnya ada di harga Rp45.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp90.000. Tak hanya cabai, bawang juga turut mengalami kenaikan seperti bawang merah yang harga normalnya ada di harga Rp25.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Sementara untuk bawang putih ini naik sekitar Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya untuk saat ini. Sementara untuk tomat ini ada di harga Rp14.000, cenderung naik dibandingkan harga sebelumnya yang dibanderol dengan harga Rp12.000. Sementara itu, jika kita melihat harga ayam potong pun ini turut naik begitu, yang mana sekarang sudah naik kisaran Rp40.000 per kilogramnya. Dan untuk harga telur ini masih sama, Deta, Fani dan juga pemirsa, ini stabil di harga Rp28.000 per kilogramnya. Tentunya terkait dengan kenaikan sejumlah bahan pokok ini sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Pedagang menyebutkan faktornya adalah gagal panen akibat siklus iklim dan cuaca yang tidak menentu di Indonesia. Selain itu pun memang jika kita berkaca atau melihat respon dari pembeli, ini mereka mengemukakan bahwa harga bahan pokok terutama cabai sekarang melambung naik, sehingga mereka mengakalinya dengan mengurangi jumlah belanjaan yang biasanya belanja dengan porsi 1 kilogram, sekarang hanya setengah kilogram saja. Ini kita sama-sama berharap bahwa pemerintah dapat mengemukakan kebijakan efektif seperti operasi pasar untuk mengurangi adanya kenaikan harga bahan pokok. Fani, Deta, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dilami atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang ibu berusia 76 tahun diusir dari rumahnya sendiri oleh anak angkat yang sudah diasuh sejak umur 2 tahun. Ya, pengusiran terjadi karena anak angkat tidak terima ditegur saat hendak menikah untuk keempat kalinya. Sudah 8 bulan lamanya Siti Marbiah terusir dari rumah yang ia bangun sendiri. Ia pun terpaksa tinggal berpindah-pindah di rumah tetangga dan saudaranya. Nenek berusia 76 tahun ini diusir oleh anak angkatnya, berinisial AY yang sudah ia rawat sejak berusia 2 tahun. Keduanya berselisih paham karena sang anak angkat tak terima ditegur saat hendak menikah untuk keempat kalinya. Mengetahui ini, keluarga besar Nenek Marbiah pun geram dengan perlakuan AY. Mereka pun memutuskan membuka paksa rumah agar kembali ditempati Marbiah. Dalam rapat keluarga ini, Marbiah pun tak kuasa menahan kesedihannya. Ia tak menyangka anak yang ia harapkan menemani dan merawatnya di masa tua justru tega mengusirnya. Nah, jadi waktu pembelian tanah ini serta pembangunan rumah ini, klien kami ini dibujuk oleh anak angkatnya untuk dibuatkan atas nama anak angkatnya. Nah, pada akhirnya klien kami ini bersedia dengan harapan klien kami ini bakal diurus sampai akhir hayatnya.
Permasalahan ini berawal pada tahun 2016 saat Marbiah membuat surat hibah rumah untuk Aye. Marbiah bahkan setuju saat Aye meminta sertifikat rumah atas namanya. Kini Marbiah hanya bisa berharap Aye memiliki itikat baik untuk mengembalikan rumah beserta sertifikatnya, agar Marbiah memiliki tempat untuk berteduh di sisa usianya. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Ya, Fandi dan juga pemirsa, ini miris sekali karena orang tua yang sudah mengasuh sejak 2 tahun tapi diperlakukan seperti ini ya. Kita sih yang juga mendengarnya, apalagi sebagai anak, pasti tidak terima ya kalau misalnya orang tua yang sudah membesarkan kita tapi diperlakukan dengan tidak manusiawi seperti ini. Bisa diusir kenapa ya? Oke, untuk mengetahui bagaimana dan apa penyebabnya, kita sudah bergabung bersama Ibu Siti Marbiah yang merupakan ibu angkat yang diusir oleh Aye. Selamat siang, Ibu Siti. Selamat siang. Baik, Ibu Siti, sebelumnya kita turut prihatin atas masalah yang menimpa Ibu Siti. Kalau boleh tahu Ibu, saat ini bagaimana komunikasi Ibu dengan anak Ibu berinisial Aye ini? Gimana maksudnya? Bagaimana komunikasi Ibu dengan Aye? Apakah sempat teleponan atau putus kontak Ibu? Tidak pernah teleponan selama ini. Selama saya terluntar-luntar di jalan, selama 8 bulan tidak pernah teleponan. Oke, Ibu kalau boleh tahu diusir sejak kapan? Sejak bulan 3 tahun 2002. Sudah sejak tahun lalu ya? 2023 ya. Ya. Sejak setahun yang lalu, boleh? Bukan, sejak 8 bulan. 8 bulan, oke, dari Ya. awal tahun ini. Pengusiran tersebut terjadi karena apa Bu awalnya? Awalnya suaminya itu mau mukul saya. Ya. Gimana Bu? Suaminya itu akan memukul saya. Calon suaminya, karena kan kita dengar dia mau menikah untuk keempat kalinya, calon suaminya yang keempat atau suami ketiga? Sudah menikah. Oh, Ya. Baik, jadi saat itu suami yang keempat ingin memukul Ibu, lalu Aye ini justru membela suaminya ya Bu? Oke, nah saya juga mendapatkan informasi bahwa Ibu ini kan cinta sekali ya dengan Aye, sejak 2 tahun sudah dirawat, diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dibiayai dan dibesarkan, tidak ada perbedaan dengan anak kandung Ibu. Dan Ibu juga sempat menjual rumah untuk Aye, tapi perlakuannya seperti ini ya, balas budinya. Ini apakah saat itu ada pemaksaan dari Aye untuk Ibu menjual rumah? atau ganti? Iya, ada pemaksaan. Dia selalu berkumam. Istilah kata orang kami itu berutuk, menyuruh menjual rumah itu. Dia takut kalau rumah itu kalau saya meninggal tidak kembali padanya. Jadi saya terpaksa nurut jual rumah itu. Padahal rumah itu rumah warisan dari orang tuaku. Oke, bahkan Ibu juga sempat jual rumah ya Bu ya untuk biaya pendidikan dari Aye ya? Iya, jual kebun karet, 8 hektar kebun karet saya habis. Aye ini memang dari kecil temperamennya seperti itu? Memang temperamen. Dari kecil memang sudah seperti ini? Iya, temperamen dari kecil. Oke. Ibu Siti, ini lantas apa Bu yang menjadi puncak permasalahan Ibu dan Aye sampai akhirnya Aye ini dengan tega dan kasar mengusir Ibu? Permasalahannya ya, dia ingin membakar baju anaknya sekolah. Membakar baju Jadi anak saya sekolah? melarangnya. Ya. Saat ini Ibu akan melaporkan Aye atau bagaimana Bu ke depannya? Harapan dari Ibu? Harapan dari Ibu, saya akan melaporkan Aye dengan harapan dia mengembalikan sertifikat itu kembali kepadaku. Oke, Ibu kemarin sempat melakukan proses mediasi kan dengan Aye. Bisa diceritakan Bu jalannya proses mediasi itu, bagaimana obrolan dengan Aye saat itu bagaimana? Sudah melalui RT, mediasi itu sudah melalui RW, sudah melalui lurah, sudah melalui polisian, keluarga besar. Tapi tetap kekeh tidak menerima itu. Kekehnya kenapa Aye ini Bu? Minta apa dia?
kekahnya dia akan mengambil ini harta rumah tangga itu yang mau diambilnya. Baik, Ibu Siti terakhir sebagai seorang ibu, apa pesan Ibu untuk Aye sejauh ini Bu dengan mungkin kondisi dia yang seperti ini dan juga dia yang mungkin sepertinya kurang balas budi ya terhadap Ibu. Pesan saya, kembalikan anak sertifikat rumah dan tanah itu kepadaku, karena itu bukan milikku, itu harta warisan dari orang tuaku, akan kembalikan kepada ahli warisku, itu bukan punyaku lagi. Jadi kalau dia membalikan, ya dia sudah punya suami, sudah bisa hidup berdiri sendiri, sudah saya belikan baju seragam putih, menjadi bidan. Dia menjadi bidan. Oke. Ya, kita juga berharap Aye menonton iNews siang hari ini, kemudian juga terbuka hatinya ya Bu ya, untuk dalam proses mediasi dan juga dalam proses pelaporan polisi ini ke depan bisa ada kesepakatan yang tentunya menguntungkan ibu, karena lagi-lagi sebagai anak tidak boleh durhaka ya sama orang tuanya sendiri. Baik, terima kasih Ibu Marbiah atas waktunya dalam iNews siang hari ini. Sehat selalu Bu. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Pemirsa, Presiden Turki Erdogan kecam negara barat yang hanya diam melihat pembantaian di Gaza. Sesaat lagi informasinya akan kami hadirkan.